wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2022 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Perkenalkan, nama saya Septrio Putra SPDI. Saya adalah guru akidah akhlak di MTS Muhammadiyah Bukit Gili, Kota Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Juga selaku mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2022 kelas akidah akhlak 3 LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi dengan nomor NIM 21122064. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, jam 7.40 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2022. Yaitunya dengan tema adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru, dengan subtema adab terhadap guru. Praktek pembelajaran ini saya ambil di kelas 8 MTS Muhammadiyah Bukit Gili, Kota Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dan selamat. Yes, yes, Allah. Amin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat berikan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini berjumpa lagi dengan Bapak. Senang berjumpa dengan Bapak, Nak? Senang. Alhamdulillah. Selama 80 menit ke depan kita akan melaksanakan pelajaran akidah. Mau belajar akidah akhlak? Mau. Hadis mengatakan an-nazafatu minal iman. Apa artinya? Kebersihan sebagian dari iman. Sekarang kalau memang bersih sebagian dari iman, coba lihat kiri kanannya. Apakah masih ada sesuatu yang tidak pada tempatnya? Silakan diambil terlebih dahulu. Nah, sudah bersih ya? Sudah bersih? Sudah ada buku akidah akhlaknya? Catatannya coba lihat mana buku akidah akhlak? Sudah siap untuk belajar. Ya, sebelum belajar Bapak mau absen Ananda PPG Saputra. Oke Pak, mantap. Aisyah, Arsifah. Nah, selama pembelajaran nanti Bapak harapkan Ananda harus fokus, Ananda harus semangat, harus konsentrasi. Siap untuk konsentrasi? Siap untuk semangat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk fokus. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Doa adalah salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdoa, ilmu yang Anda dapatkan akan menjadi berkah dan bermanfaat serta akan menimbulkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan membaca Al-Quran adalah salah satu cara bagi kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalulah berdoa sebelum melaksanakan aktivitas. Apapun aktivitasnya, selagi itu baik, lakukan dengan doa terlebih dahulu. Kemudian juga sebelum memulai pekerjaan, dimanapun Anda berada, selalulah membaca Al-Quran. Mau membaca Al-Quran? Mau berdoa sebelum melaksanakan pekerjaan? Alhamdulillah. Kita menyanyikan lagu bangga Pancasila. Ayo, dengan semangat. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Adalah dasar Pancasila. Kaki hafal? 1, 5. Oke, bagus, berarti sudah hafal Pancasila. Kita masuk ke materi.
Sekarang adalah pertemuan kita yang ke-12 tentang adab kepada guru. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang adab kepada orang tua. Bapak mau nanya, siapa yang masih ingat apa itu adab kepada orang tua? Oke, bagus. Ini pengerti yang baik kepada orang tua yang telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, cinta, dan penuh kelembutan. Yang apa contoh perilaku bahwasanya kita itu beradab kepada orang tua? Siapa bisa? Siapa? Apa? Coba. Mencintai dan sayang kedua kepada kedua. Satu lagi. Saya, Pak. April. Menanti kedua orang tua, Pak. Mentaati kepada kedua orang tua. Siapa lagi? Siapa? Beli. Mendoakan kedua orang tua. Mendoakan kedua orang tua. Oke, bagus. Semuanya benar. Aplaus. Nah, kita masih kita pada minggu kemarin kita untuk melawan kepada orang tua. Ridho Allah terletak padanya ridho orang tua, dan murkanya Allah terletak kepada murkanya. Apa tanya? Orang tua kita di sekolah siapa? Guru. Kepada guru. Ayo. Akhlak yang baik kepada guru. Siapa lagi? Guru adalah orang yang telah memberikan kita ini. Terus, itu yang kita lakukan salah satu contoh adab kepada guru. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ke-12 tentang adab kepada guru. Apa itu kompetensi dasar dari materi kita pada saat ini? Siapa yang mau bisa baca? Alsifah lagi. Oke, ayo. Menerapkan adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya. Nah, menerapkan adab kepada orang tua dan guru beserta dalilnya. Lanjut. Mempraktikkan adab kepada orang tua. Indikator pencapaian kompetensinya. Siapa yang mau baca? Relevan. Kajian adab kepada guru sesuai dengan Islam. Ya. Memastikan dalil tentang adab kepada guru sesuai Al-Quran dan hadis. Ya. Memastikan contoh perilaku adab kepada guru dan Terima kasih kepada Revan yang sudah mau membacakan. Kemudian tujuan pembelajarannya. Siapa yang mau baca? Siapa? Nah, Akmal, jangan keras Akmal. Setelah guru peserta tidak akan menafsirkan pengertian adab kepada guru sesuai ketentuan Islam dengan benar. Setelah kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menafsirkan dalil tentang adab kepada guru sesuai Al-Quran dan hadis dengan benar. Setelah kegiatan mengamati video, peserta didik dapat membuktikan contoh perilaku adab kepada guru dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya kita menerapkan adab kepada seorang guru. Guru adalah orang yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuannya kepada kita, yang senantiasa mendidik kita dengan ikhlas di sekolah, mengarahkan kita ke arah yang lebih benar, ke arah yang lebih baik. Nah, maka dari itu, dengan beradab kepada guru, kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama Ibrahim, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Selalu berbaktilah kepada guru, selalulah hormat kepada guru, karena gurulah seseorang bisa mempertajam kecerdasan dan memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan. Nah, jadi begitu pentingnya ilmu pengetahuan, begitu pentingnya kita melakukan adab yang baik kepada guru. Selama pembelajaran nanti, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, pendekatan saintifik dan metode resitasi, diskusi dan tanya jawab, ceramah informasi dan role playing. Nah, ini ya role playing ini adalah bermain. Nah, selama pembelajaran Ananda nanti akan ada 3 sikap. Bagaimana sikap Ananda dalam berdiskusi atau dalam belajar pengetahuan? Nilai pengetahuan adalah nanti di akhir pembelajaran Bapak akan kasih Ananda sebuah soal tes formatif namanya. Nanti Ananda kerjakan di akhir keterampilan. Itu yang Bapak bilang tadi, bahwasanya Ananda akan bermain peran nantinya tentang adab terhadap guru sesuai dengan fenomena yang ada dalam kehidupan. Diskusi kelompok, Bapak akan menyampaikan sedikit terlebih dahulu materi kita pada hari ini. Kemudian akan diberikan suatu masalah, silakan Anda pecahkan di dalam diskusi kelompok. Kemudian setelah itu Anda akan mempresentasikan di depan kelas apa yang sudah dipelajari. Masih semangat? Oh, semangat! Mama. Nah, sebelum kita mulai, silakan Anda kerjakan tes ini terlebih dahulu. Tes potensial Anda. Nah, silakan yang sudah dapat tulis namanya terlebih dahulu, hari tanggal, kemudian kelasnya. Selamat mengerjakan.
Manusia sudah Bapak lihat. Jadi masih ada di antaranya yang belum memahami materi kita pada hari ini. Sekarang kita lanjutkan materi kita pada hari ini tentang adab kepada guru. Sebelumnya Bapak ada sebuah cerita. Pada tanggal 24 November tahun 2015, bertepatan dengan Hari Guru Nasional, Bapak Jokowi sedang berpidato untuk mengisi Hari Guru Nasional tersebut. Nah, di dalam berpidato, Bapak Jokowi menemui atau mendapati guru-gurunya juga ikut di dalam peringatan Hari Guru tersebut. Melaksanakan pidato, Bapak Jokowi turun dari mimbar dan segera menemui guru-gurunya tersebut. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala kerendahan diri, Bapak Jokowi menyalami gurunya. Bapak Jokowi mengucapkan salam. Perilaku Pak Jokowi tersebut, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Siapa bisa? Saya, Pak. Ayo, Fadila. Pak Jokowi Kelas. masih ingat dengan gurunya dan mencium tangan gurunya meskipun sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Nah, Pak Jokowi masih ingat dengan gurunya meskipun sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Yang selanjutnya siapa tahu? Nah, Nah, Pak Jokowi sangat menghargai dan menghormati Fadila dan Marcel. Nah, jadi perilaku Bapak Jokowi mencerminkan perilaku adab kepada guru. Jika berjumpa dengan gurunya, dia bersalaman, mengucapkan salam. Nah, jadi kita tidak boleh sombong. Nah, ini pesan Bapak, Anda tidak boleh tidak boleh sombong. Nah, coba lihat ke depan. Pengertian adab kepada siapa yang tahu apa itu adab? Saya, Pak. Adab. Tingkah laku. Siapa lagi? Saya, Pak. Ah, sopan santun. Aplaus untuk Aisyah dan Aisyah. Itu adab, sopan santun, tingkah laku. Menurut bahasa, adab itu berasal dari kata adaba yu'adibu, yang artinya memperbaiki akhlak, mendisiplinkan, sopan santun, tata krama dan moral. Itu adab menurut bahasa. Menurut istilah, adab adalah baca lihat. Berhiasi tinggi dengan akhlak yang mulia dan meninggalkan perbuatan sia-sia karena kemuliaan itu adalah dengan adab dan akhlak. Barang siapa yang tercela akhlaknya tidak berguna kehidupan. Nah, itu dia. Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Nah, kemudian selanjutnya guru. Nah, siapa yang tahu apa itu guru? Siapa? Coba, Rahmat Aulia. Apa itu guru? Orang yang mengajarkan kita di sekolah. Orang yang mengajarkan kita di sekolah. Siapa lagi? Saya, Pak. Dava. Orang yang mendidik dan beri ilmu kepada kita. Orang yang mendidik dan memberi ilmu kepada kita. Oke, bagus. Aplaus untuk Rahmat Aulia. Nah, jadi guru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru itu adalah orang yang profesinya atau pekerjaannya mengajar. Sedangkan menurut istilah, semua pihak yang berusaha memperbaiki orang lain secara islami, ya, yang telah memperbaiki akhlak manusia, pengetahuan manusia secara islami. Siapa mereka? Di rumah adalah orang tua, ayah dan ibu. Itu adalah guru pertama kita di rumah. Nah, ayah dan ibu. Kemudian di lingkungan masyarakat, siapa agama, siapa lagi? Orang masyarakat. Itu adalah orang yang menjadi guru kita di lingkungan masyarakat. Dan guru di sekolah adalah orang-orang yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuannya kepada kita, mendidik kita dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Nah, dengan tata krama dan lemah lembut, Ananda diajarkan hal-hal mulai dari yang tidak tahu kepada yang tahu. Dari tidak bisa membaca, Ananda sudah bisa membaca. Baik dong? Baik. Jadi pengertian adab kepada guru itu adalah kebiasaan seseorang, kebiasaan setiap manusia dalam memperbaiki akhlaknya menjadi akhlak yang mulia. Kepada siapa? Kepada seorang guru yang telah senantiasa mengajarkannya ilmu pengetahuan dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Tentang adab kepada guru, yaitunya Quran surat Al-Kahfi ayat 66 sampai ke 70. Siapa yang mau bacakan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا Sadaqallahul azim. Nah, yang artinya Sabtu bacakan.
Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan?" Dia kata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikuti aku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menyerahkannya kepadamu." Oke, terima kasih kepada Marvel dan Safianto yang sudah mau membacakan dalil tentang adab kepada guru. Nah, apa kaitannya dengan adab kepada guru? Contoh perilakunya. Yang pertama yaitu ayat 66. Ayat 66, seorang siswa atau seorang murid harus meminta izin atau meminta secara halus ilmu yang dimiliki oleh gurunya. Kemudian ayat 67, 68, dan 69, seorang siswa harus sabar dalam menuntut ilmu dan tidak menentang apa yang diajarkan atau disampaikan oleh guru. Dan Ananda diberikan izin oleh guru, dilarang untuk bertanya. Ketika berjalan dengan seorang guru, jangan mendahului guru. Ketika mau meminta ilmu kepada guru, selalulah minta izin terlebih dahulu. Paham, Tom? Ya, sudah mulai memudar, sudah mulai hilang konsentrasinya. Nah, coba tempo konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, harus konsentrasi. Nah, selalu adab kepada guru. Nah, yang pertama yaitunya memberi salam kepada guru apabila berjumpa dan senantiasa menghormati guru dan menghargainya. Yang pertama memberi salam. Ada sebuah hadis mengatakan, "Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian kerjakan, kalian akan hidup dengan penuh kasih sayang. Apa itu? Sebarkanlah salam di antara kalian." Nah, jadi bersalamanlah ketika Ananda berjumpa dengan seorang guru. Mengucapkan salam dan mencium tangan guru. Nah, kemudian menghargai dan menghormatinya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Coba. Bukan dari golongan kami mereka yang tidak memaki yang tua, tidak menyayangi yang kecil dan tidak menyukai. Nah, bukan dari golongan Rasulullah SAW. Anda mau keluar dari golongan Rasulullah? Yang kedua, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahan guru, serta tidak menggibah guru atau membicarakannya dengan yang tidak dia senangi. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan Anda di sekolah. Coba jujur, siapa yang suka menggibah guru? Yang suka membicarakan guru dengan hal-hal yang tidak dia senangi? Jujur. Kalau Ananda bohong, tambah lagi dosa sekali. Itu dia. Yang selanjutnya, siapa lagi? Ya, Deh, coba apa yang kamu bicarakan di belakang guru tentang hal yang tidak mereka senangi? Ketika guru sedang marah di belakang kami, saya sering mencemoohkannya. Saya sering mencemoohkannya. Perilaku kan? Adab yang buruk kepada guru. Adab yang buruk itu adalah su'ul adab, berperilaku buruk kepada guru. Padahal guru adalah orang tua kita di sekolah. Bila Ananda sudah mengejek atau membicarakan guru dengan hal-hal yang buruk, berarti Ananda sudah membicarakan orang tua Ananda dengan hal-hal yang buruk pula. Nah, paham? Jadi sekarang berjanjilah untuk selalu menghargai guru, selalu menghormati guru. Jangan pernah membicarakannya dengan hal yang tidak mereka senangi. Janji tidak lagi menggibah guru. Mendoakan guru semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah dia ajarkan. Anda sholat semuanya kan? Sholat. Setelah sholat, kebaikan seorang guru harus Anda balas dengan mendoakannya. Dengan cara apa? Mendoakan guru tersebut agar mendapatkan pahala dengan apa yang sudah mereka berikan kepada. Selanjutnya mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontohnya. Andai kata ia melakukan kekhilafan. Nah, kebaikan guru harus Anda contoh. Guru yang suka bersedekah, guru yang suka berbuat baik kepada sesama, guru yang bertutur katanya selalu menghargai orang lain, itu harus kita contoh. Nah, jika guru berbuat maksiat, atau berbuat kekhilafan, wajib bagi kita untuk tidak mengikutinya. Baik, Tom? Baik. Selanjutnya, meminta izin kepada guru kita untuk bertanya atau pergi dari majelis. Nah, pasti ada di antara Ananda yang pergi keluar tanpa meminta izin sama guru. Ada? Siapa? Ada. Nah, jadi besok tidak boleh lagi. Paham? Kalau kita mau keluar dari kelas, minta izinlah kepada guru terlebih dahulu dan minta izin ketika kita ingin bertanya. Nah, kemudian yang terakhir memberi perhatian besar dalam pengajaran guru. Duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Ini dalam belajar sering berbicara antara anak kuliah dengan adik dia. Ya, sering seperti itu. Berbicara Asifah dengan Aisyah selalu menggibah guru dalam belajar. Guru menerangkan di depan dia mencontoh. Lihat bapak, lihat ibu itu. Ya. Nah, itu dilarang. Agar kita kepada guru, perhatikan guru dalam
Nah, kemudian apa hikmahnya kita beradab kepada seorang guru? Ayo Aisyah, bacakan. Yang pertama. Mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hormat kepada guru adalah termasuk kebaikan. Ini baca nomor 3. Ilmu yang didapatkan dari guru akan menjadi berkah dalam kehidupan siswa sehingga banyak kebaikan yang muncul darinya. Maka Terhindar dari dosa dan perasaan bersalah, perasaan merasa pernah dan hormat kepadaku. adalah hikmah ketika kita sudah membiasakan diri untuk beradab kepada guru, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan memudahkan jalannya dalam mendapatkan ilmu pengetahuan serta mendapatkan kecintaan dan kasih sayang dari guru. Dan juga terakhir mendapatkan kemuliaan dan kehormatan di mata manusia. Sebab mereka yang hormat pada guru tentu saja baik bu. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita berdiskusi kelompok. Nah, nanti akan membawakan hasil satu buah video, silakan kerjakan secara berkelompok. Nah, pertama kita bagi dulu kelompoknya. Nah, berikut 1, 2, 3, 4, lagi. Ya, 4, 1, 2. 4. Nah, silakan duduk secara berkelompok sesuai dengan nomor yang sudah disebutkan tadi. Cepat, ayo. Kita mengerjakan diskusi kelompok berdasarkan LKPD yang sudah Bapak siapkan ini. Nah, silakan tulis nama kelompoknya dan tulis nama anggota kelompoknya. Kemudian diskusikan sesuai dengan arahan yang sudah ada di dalam LKPD. Nah, coba lihat. Dengarkan semuanya. Nah, dengarkan semuanya. Halaman 4. Kita lihat halaman 4. Itu sudah ada di LKPD. Amatilah video yang ditayangkan di depan kelas dan amatilah cerita berikut ini. Ada lihat? Iya. Nah, dan amatilah cerita berikut ini. Nah, kemudian apa kesimpulan dari video dan cerita tersebut serta apa pelajaran yang dapat diambil dari video dan cerita tersebut. Nah, itu yang akan Anda kerjakan dalam diskusi kelompok. Paham tuh? Paham. Nah, silakan lihat bersama ya, dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan di Tarim Yaman, terdapat satu pesantren yang terkenal bernama Rubat Tarim. Pesantren ini telah melahirkan puluhan ribu ulama yang tersebar di seluruh dunia. Di sana para santri diajarkan berbagai macam ilmu, khususnya spesifikasi ilmu fikih sebagai keunggulannya. Di pesantren itu pula ada seorang santri, sebut saja namanya Fulan. Fulan ini merupakan seorang santri yang menetap 13 tahun bersama Habib Abdullah bin Umar Asyatiri dan sangat cerdas, kuat hafalannya, tangkas dan rajin. Ia menjadi santri yang sudah mencapai derajat mufti saking kita namanya pun tersohor hingga keluar pesantren bahwa dia termasuk calon ulama besar yang akan muncul berikutnya. Hingga akhirnya setan mengelabui si Fulan, ia pun merasa orang yang paling alim. Bahkan dia merasa kualitas dirinya sejajar dengan kealiman guru besarnya. Tidak cukup sampai di situ, kesombongan itu berlanjut hingga dia berani memanggil gurunya dengan namanya saja, ya Abdullah. Nauzubillahi min zalik. Ia pun keluar dari pesantren begitu saja tanpa minta izin kepada Habib Abdullah Asyatiri. Hingga pada saat madras ribat, sebutan untuk pengajian rutinan di Rubat Tarim, Habib Abdullah menanyakan keberadaan si Fulan yang biasanya duduk di depan, namun tidak kelihatan. Kemanakah si Fulan? Sebagian murid yang mengetahui menjawab, si Fulan sedang berdakwah ke kota Mukalla. Habib berkata, apakah dia izin kepadaku? Sontak murid yang lain diam saja. Dan Habib Abdullah kemudian berkata, baiklah, kalau begitu biarkan si Fulan pergi akan tetapi ilmunya tetap di sini. Di sisi lain di kota Mukalla Yaman, para ahli ilmu dan talibul ilmi dan para pecinta Habib Abdullah Asyatiri yang mendengar bahwa si Fulan santri senior Rubat Tarim akan mengisi ceramah di Masjid Ba'umar Mukalla Kodim. Mereka pun berbondong-bondong datang. Mereka pun mempersilahkan si Fulan untuk memberikan ceramahnya. Si Fulan naik ke mimbar dan memulai isi ceramahnya. Ia memulai dengan basmalah, hamdalah, sholawat kepada Nabi Al-Mabadu. Kemudian dia membaca sebuah ayat. Ketika ingin menjelaskan ayat ini, namun ternyata dia terdiam seperti kayu yang berdiri tegak dan kebingungan tak mampu berbicara menjelaskan ayat tersebut, menangis karena semua ilmu yang pernah ia hafal hilang seketika. Bahkan kitab kecil Safinatun Najah tak hafal satu kalimat pun, apalagi kitab Tufah yang awalnya telah dihafal. Jamaah yang melihatnya kaget melihat itu. Salah satu ahli ilmu di kota Mukalla yaitu Habib Abdullah Shodiq Al-Habsyi. Beliau pernah mondok mencari ilmu di Rubat Tarim selama 9 tahun. Beliau mengerti bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres dari si Fulan. Kemudian datanglah kabar bahwa si Fulan telah satu adab, berbuat curang, baik terhadap gurunya. Ia pun bertanya pada si Fulan. Setelah mendengar penjelasannya, si ahli ilmu menasehati agar dia minta maaf pada sang maha guru. Memang sudah dikuasai oleh setan, ia pun enggan untuk tawadu dan minta maaf pada sang guru. Hidupnya pun bertambah tragis, ilmunya sudah hilang dan tanpa ada keluarga yang mau menerimanya tanpa teman yang peduli pada nasibnya.
Hingga ia hidup dalam keadaan sangat miskin di pinggiran kota Mukalla dan sehari-hari menjadi penjual arang di toko area pasar. Hingga akhir hayatnya ia hidup dalam keadaan miskin, bahkan untuk sebuah kafan pun ia tak punya dan diberi sedekah oleh ahlul khair yang dermawan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari kisah ini mari kita perbaiki etika kita kepada guru kita dan kepada siapapun agar tidak suul adab. Imam An-Nawawi berkata, seyogianya bagi seorang pelajar tawadu, rendah hati kepada gurunya, dan menjaga tata krama ketika bersamanya. Meskipun gurunya itu lebih muda, tidak begitu terkenal, nasabnya lebih rendah, dan mungkin kesalehannya kalah dengan muridnya. Dengan tawadu, rendah hati, niscaya ilmu akan ia dapatkan. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah berubahnya hati guru kepada muridnya, dari yang semula ridho menjadi murka. Andai saja semua guru dari timur dan barat berkumpul untuk memperbaiki keadaan si murid itu, maka mereka tidak akan mampu kecuali gurunya itu telah ridho kepadanya. Perkataan-perkataan di atas sebagai bahan renungan bagi kita semua yang notabene masih berstatus murid. Jika kebetulan kita sebagai guru, maka jangan sekali-kali kita berharap untuk dihormati. Sekarang, setelah mengamati video dan lihat cerita yang ada di RKPD, silakan Anda bekerja secara berkelompok, kerjakan apa yang sudah diinstruksikan melalui RKPD. Ayo, laksanakan sekarang. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Ayo, siapa mau membacakan? Silakan simak. Nah, apakah sama hasil diskusi kelompok 1 dengan punya anda semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Seorang santri yang bernama Sufyan, dia adalah seorang santri yang sangat muda. Pelaporannya dan sangat rajin kembali banyak makan. Dua, Sufyan adalah kebetulan gurunya. Untuk melanjutkan temanya yang baru memastikan. Selama 13 tahun di pesantren, ia telah semua kebahagiaannya, termasuk sebagai ulama besar yang akan masuk ke tempat ada penjelasan menyelakui sebulan, dia merasa paling berkepentingan. Dia merasa dirinya sudah belajar dengan benar dan berani memanggil gurunya dengan kemudian pelajaran dapat diambil dari video tersebut adalah satu, ketika sekolah memiliki kecerdasan dan kemampuan, apalagi kepada guru yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Dua, keinginan meninggalkan tempat belajar, jika itulah terlebih dahulu kepada guru kita. Karena jika guru tidak setia, maka semuanya akan berubah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan hasil diskusinya. Ayo, siapa? Siapa yang mau bacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 4. 1. Kesimpulan dari diskusi adalah 1. Santri yang sangat cerdas, kuat banyak, dan rajin dalam memahami kelompok. 2. Kesimpulan menjadi kepercayaan gurunya untuk memanggil orang dalam belajar. 3. Karena kecerdasannya simpulan termasuk dalam ulama. 4. Setan merasuki pikiran simpulan dan membuat simpulan semua melakukan perbuatan yang berbeda. 5. Simpulan yang berkembang. Kesimpulan dari cerita tersebut keluarga. Arif adalah sangat berbeda dan kurang menjalankan sebagai bidangnya ilmu yang kesembuhan gurunya. Arif adalah siswa yang sangat menyayangi dan menghormati gurunya. Itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelompok. Jadi pada video tersebut menjelaskan tentang siswa yang yang tidak menghargai gurunya, sehingga ilmunya hilang, ya. Sehingga ilmunya hilang, tidak ada lagi yang hafal dalam benak pikirannya. Nah, dari penjelasan kelompok 1 sampai kelompok 4, adakah muncul pertanyaan dalam pikirannya? Coba, sendiri, kira suaranya. Dari kelompok 2 kami bertanya, Nah, apakah yang harus kita lakukan ketika bertemu seseorang yang tidak menghargai gurunya? apakah yang harus kita lakukan apabila bertemu seseorang yang tidak menghargai gurunya? Kelompok apa misalnya? Nah, ayo nih. Berdiri, jawab dengan jelas dan keras. Mengingatkan kepada teman tersebut bahwasanya menghormati guru. Dua, mengingatkan apabila kita tidak menghargai guru, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Tiga, sarankan kepada orang tidak menghargai guru untuk segera kita. Nah, jelas jawabannya kelompok 2? Paham? Paham. Oke, bagus. Coba pertanyaan lagi, siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Coba, kelompok? Kelompok 3, ayo. Coba, bukakan pertanyaannya dengan jelas. Apakah ada hadis Nabi Muhammad SAW tentang
bagus, hadis tentang adab kepada guru. Silakan coba cari di bukunya. Cari di bukunya apakah ada hadis yang menjelaskan tentang adab kepada guru. Nah, sudah bertemu jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Nomor 2. Yo, silakan. Hadis riwayat Muslim nomor 94. Maukah kalian aku ajarkan satu amalan Boleh, yang siapa? bisa kalian kerjakan, kalian akan sifat dengan penuh kasih sayang, yaitunya sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi hadis ini menjelaskan apabila bertemu dengan guru, selalulah bersalam dengan dan mengucapkan salam serta Nah, oke, bagus. Nah, bagus untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 berhasil menemukan jawabannya, yaitu tentang hadis terhadap guru. Nah, jadi itulah hasil diskusi kita pada hari ini, yaitu tentang satu buah video dan 2 buah cerita pendek. Yang mana intinya adalah kita sebagai seorang murid tidak boleh sombong kepada guru. Harus berperilaku terpuji kepada guru. Bila berjumpa dengan guru, kita harus bersalaman. Cium tangan guru dan mengucapkan salam. Ini dalam ketika kita mau keluar dari suatu majelis atau suatu kelas, kita harus meminta izin terlebih dulu kepada guru. Jangan kita sampai su'ul adab atau akhlak yang buruk terhadap guru. Karena guru adalah pahlawan tanpa jasa. Paham tuh? Paham. Anak soleh. anak soleh, rajin sholat dan mengaji, orang tua disayangi, guru dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Bagus. Alhamdulillah. Itulah pembelajaran kita pada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita. Siapa? Sifat, coba berdiri. Menyampaikannya dengan jelas. Yang pertama, adab kepada guru adalah kebiasaan seseorang dalam memperbaiki dan menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan setia terhadap seorang guru yang senantiasa mengajarkan ilmu pengetahuan, mendidik dan mengarahkan ke arah yang lebih baik. 2. Dalil tentang adab kepada guru terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 18 ayat 66 sampai 72. Ketiga, contoh perilaku adab kepada guru adalah 1. Memberi salam kepada guru apabila berjumpa dan senantiasa menghormati dan menghargainya. 4. Ikhlas beradab kepada guru adalah 1. Mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab hormat kepada guru adalah termasuk dalam hati. 2. Diingatkan jalannya dalam mendapatkan ilmu serta dibuka dalam sekiranya agar mudah memahaminya, mendapatkan kemuliaan dan kehormatan di mata manusia sebab mereka yang hormat pada guru itu saja ada ilmunya. Oke, bagus. Bagus untuk Ansifah. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu tentang adab kepada guru adalah perilaku atau akhlak mulia yang harus dilakukan oleh setiap siswa kepada seorang guru. Yang mana dalilnya terdapat dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 66 sampai ke 70. Kemudian contoh perilakunya apa? Ketika berjumpa dengan guru, kita harus selalu bersalaman, mengucapkan salam dan mencium tangan guru kita. Kemudian apa lagi? Menghargai dan menghormati guru kita, baik di rumah maupun di sekolah, baik bertemu di jalan ataupun di sekolah. Kita harus menghargai guru kita. Kemudian apa hikmahnya? Kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang telah kita pelajari itu akan bermanfaat dan akan memunculkan kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Sehingga kita akan dihormati dan dihargai oleh lingkungan kita. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, bagaimana perasaan Anda dengan pelajaran kita pada hari ini? Yakin senang? Yakin. Sudah memahami pelajarannya? Sudah. Ada yang harus Bapak perbaiki? Tidak. Mungkin Bapak terlalu cepat dalam menyampaikan pelajaran? Ada? Tidak. Dan untuk minggu depan kita akan melaksanakan UH3. Nah, ulangan harian yang ke-3. Kemudian selanjutnya nanti Ananda akan melanjutkan materi yaitu kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nah, untuk setelah UH nantinya Ananda harus menampilkan cerita yang Bapak sampaikan di awal pembelajaran tadi. Ananda akan diberi tugas, silakan membuat cerita. Nah, silakan membuat cerita dan nantinya akan Ananda tampilkan di hadapan kelas setelah pelaksanaan UH3. Nah, itu adalah pilihan keterampilan. Itu adalah tugasmu di rumah. Baik, Bang? Baik. Kita tutup, Bapak mau evaluasi terlebih dahulu. Apakah Ananda sudah memahami materi kita pada hari ini? Silakan dikerjakan tes formatif ini. Silakan kasih namanya tentang adab kepada guru. 1, 2. Tutup buku semuanya dulu. Semuanya tutup buku. Nah, tutup dan susun bukunya dengan
Nah, silakan yang Anda kerjakan. Buat namanya dan juga jelaskan. Silakan dikerjakan dari sekarang. Sekarang Bapak mau lihat kejujuran Anda. Nah, silakan diperiksa hasil tes formatifnya. Kalau benar dikasih checklist, kalau salah dikasih silang. Ya, jujur, tidak boleh berbohong. Ya, soal yang pertama adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang senantiasa ikhlas memberikan ilmunya kepada siswanya dan tidak kenal lelah dalam mendidik anak bangsa. Tentunya sebagai seorang siswa kita harus memiliki adab yang baik kepada guru. Di bawah ini yang dimaksud dengan adab kepada guru adalah seorang guru yang senantiasa mengajarkan ilmu pengetahuan. Oke, bagus. Berarti jawabannya adalah C. Yang menjawab C silakan dibetulkan. Yang menjawab selain dari C silakan disalah. Silakan sebutkan nilainya. Pak mau masukkan ke dalam buku nilai. Aisyah. 100, Pak. Aisyah Ramadhani. 100, Pak. Aprianadi. Nah, silakan dikumpulkan tesnya terlebih dahulu. Agar lebih fikahnya pelajaran kita atau ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa secara bersama-sama. Ya, Bapak mau ketua kelas yang memimpin doanya. Kita ya. Ikram Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin. Amin ya rabbal Terima kasih atas perhatianmu. Mohon maaf apabila ada yang tidak pada tempatnya. Kepada manusia memohon maaf, kepada Allah Bapak memohon ampun. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.